Itulah kita salah menempatkan mana yang bukan kitab suci kita jadikan kitab suci. Mana yang kitab suci ya kita tidak tempatkan sebagai kitab suci. Tidak ada satupun jaminan dari Allah maupun Rasulnya bagi selain kitab Al-Quran. Artinya Al-Quran merupakan hak yang tidak meragukan, baik datangnya dari sisi Allah maupun setelah turunnya dijaga, dipelihara oleh Allah hingga berakhirnya kehidupan manusia. Tetapi selain kitab Allah, coba tunjukkan dalam Quran, ada enggak jaminan maupun dalam sunnah Nabi bahwasanya Al-Kutubus Sittah yang ada pada Ahlus Sunnah ditambah dengan Al-Masanid, musnad-musnad yang ada, ditambah lagi dengan Kutub As-Sunan atau buku referensi yang ada pada Syiah, Al-Kulaini, Al-Kafi, Man la yahduruhul faqih, At-Tahdhib, Al-Istibsar, tambah lagi katakan Biharul Anwar Al-Majlisi, Wasail Syiah. Saya mau tanya, ada enggak keterangan dari Allah, dari Rasulnya, atau dari para sahabat Nabi, atau dari para Ahlul Bait bahwa buku ini merupakan kitab suci? Enggak ada. Kalau dia mengatakan ada, suruh bersumpah, kalau pun ada kan mubahalah. Kapan itu buku dikumpulkan? Setelah jauh hari Rasulullah wafat. Pada masa hidup Rasulullah melarang orang mengumpulkan hadis. Dan sahabat taat patuh, nggak ada buku yang dikumpulkan pada masa sahabat. Bahkan pada masa tabi'in pun tidak ada. Selagi mereka patuh pada Allah Rasulnya, mereka sibuk memperjuangkan Islam, membawa rahmatnya ke seluruh penjuru. Begitu mereka mengumpulkan hadis, akhirnya pengumpul hadis selalu mengumpulkan hadis-hadis yang cocok membela kepentingan mereka. Ada kepentingan Bani Umayyah, ada kepentingan Bani Abbas, ada kepentingan juga Bani Suljuk, dan lain sebagainya. Jadi kita perhatikan, buku-buku ini kebanyakannya tidak lepas dari kebohongan, kepalsuan, kecuali isinya yang cocok dengan kitab Allah. Jadi yang kita mau terima hanya yang cocok dengan kitab Allah. Tapi kalau hadis-hadis contohnya, dalam Sahih Muslim, dengan segala penghormatan kita pada Imam Muslim, katanya Rasulullah meriwayatkan, Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya mencaci seseorang secara tidak benar, maka cacian saya buat dia itu menghapuskan dosanya. Kira-kira mungkin enggak Nabi mencaci? Tidak mungkin. Enggak. Masa Quran bilang, wala talmizu anfusakum, Nabi ngerjakan. Mungkin enggak Nabi memaki orang, kemudian yang dimaki enggak benar? Orang musyrik aja enggak dimaki sama Nabi. Nabi paling tidak suka menggunakan cacian, makian, bahasa kotor. Emang kayak ustaz kita yang demen humor, bicara-bicara kotor, bicara-bicara porno. Nabi orang yang paling bersih. Bukan seorang fahish, bukan seorang mutafahish, bukan seorang badza yang gemar bicara kotor. Jadi jangan disamain Nabi dengan para ustaz kita, kiai kita yang bicaranya porno, bicaranya kotor, nyaci sana, maki sana, nyerang sana. Nabi jauh dari semua ini. Tapi hadisnya ada dipakai. Nabi aja kadang-kadang maki-maki orang katanya enggak benar, apalagi kita. Seperti orang Yahudi, Nabi Yusuf aja hampir berzina sama Zulaiha, apalagi kita. Betul enggak? Ada pemakluman. Jadi mereka menggunakan ini sebagai pembenaran. Oleh karena itu dalam Quran tidak ada satupun ungkapan dari Nabi kita maupun Nabi-Nabi sebelumnya yang menggunakan kata-kata yang tidak patut dalam berdialog bersama orang musyrik. Tapi dalam buku-buku hadis kita jumpai banyak riwayat yang membuat bulu roma kita merinding. Nabi Musa lah nampar malaikat maut sampai keluar matanya. Betul enggak? Nah, kalau malakul maut enggak punya kekuatan untuk menghadapi Nabi Musa, bukan malakul maut namanya, betul enggak? Kemudian Nabi Musa telanjang nguber-nguber bajunya di tengah-tengah Bani Israel, lagi mandi dibawa lari sama batu. Akhirnya apa? Sebagian ahli hadis mengatakan ini mukjizat yang Allah tunjukkan pada Musa. Batu dapat membawa lari pakaiannya. Nah, kalau Nabi Musa telanjang di tengah Bani Israel, kira-kira kalau kiai atau ustadz telanjang di tengah-tengah masyarakat, bikin orang lihat semuanya, kira-kira aib nggak? Aib. Lalu sebagai ahli hadis bilang itu mukjizat buat Nabi Musa. Ini luar biasa, akal kita kemana perginya. Nah, kalau kita menolak riwayat yang ada pada buku hadis, bukan menolak riwayat dari Rasul, tapi kita nggak menerima ini dari Rasulullah, karena Rasulullah manusia yang betul-betul dijaga kebersihan hidup.